Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat salah satu contoh modul ajar yang bisa kita gunakan sebagai salah satu modul ajar ketika kita membuat video pembelajaran di dalam kelas. Misalnya untuk keperluan UKIN, PPG, dan lain sebagainya. Pertama, dalam modul ajar kita yaitu memuat informasi umum yang berisi tentang identitas modul. Pertama ada penyusunnya siapa, kemudian sekolah, kemudian tahun pelajaran, selanjutnya ada materi, kelas atau semester, kemudian ada pasiennya, kemudian domain mapelnya, dan kemudian ada juga CP-nya atau capaian pembelajarannya. Selain itu juga ada alokasi waktunya, misalnya 1 pertemuan atau 2 JP. Selanjutnya selain itu ada kompetensi awal, di bagian B-nya kompetensi awal. Nah, sebelum mempelajari materi, peserta didik sudah di level capaian pembelajaran, misalnya peserta didik menguasai vokabulari dasar, peserta didik memiliki gambaran umum terkait materi yang akan dipelajari. Nah, ini adalah kompetensi awal yang perlu kita tuliskan, misalnya sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang C, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini kita perlu menuliskan profil pelajar Pancasilanya, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya bernalar kritis atau kreatif, dan juga profil pelajar Pancasila lainnya. Selanjutnya di bagian D, sarana dan prasarana. Nah, ini adalah sarana dan prasarana yang diperlukan ketika akan melakukan pembelajaran. Misalnya video perkenalan diri, komik berisi percakapan, dan kemudian ada buku paketnya. Nanti menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh kita masing-masing. Selanjutnya yang E ada target peserta didik. Nah, peserta didik di sini misalnya yang reguler atau yang umum. Selanjutnya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kan banyak sekali, jadi bisa kita pilih. Misalnya kita menggunakan PBL atau Problem Based Learning atau PJBL juga, ada juga Discovery Learning, dan juga model pembelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya ini di komponen intinya. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita tulis di sini apa tujuannya. Kemudian kita tulis pemahaman bermaknanya. Selain itu juga ada pertanyaan pemantik. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya setelah kita menulis pertanyaan pemantik, di bagian D-nya itu adalah kegiatan pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya. Di bagian langkah-langkah pembelajaran, yang pertama ada pendahuluan, misalnya 10 menit. Guru memberi salam, menyiapkan kondisi fisik, mental, dan lingkungan siswa untuk belajar dan berdoa bersama. Kemudian yang kedua, guru menginstruksikan peserta didik untuk melaksanakan doa sebelum belajar. Kemudian guru menanyakan kabar siswa dan mengecek kehadiran dan kerapian siswa. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan memandu siswa melakukan mindfulness sebelum belajar. Nah, jadi di sini di modul ajar ini juga saya memasukkan PSC-nya atau pembelajaran sosial emosionalnya. Salah satunya misalnya dengan berdoa, dan ada juga kegiatan mindfulness-nya. Selanjutnya yang kelima adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini adalah kegiatan pendahuluannya. Jadi nanti ketika kita melakukan pembelajaran, semua yang kita tulis ini kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya setelah pendahuluan ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini kita harus isi sesuai dengan sintak dari model pembelajaran yang kita gunakan. Misalnya di modul ini saya menggunakan model pembelajaran tatap muka yang PBL atau Problem Based Learning. Jadi di kegiatan intinya saya akan mengikuti sintaks dari PBL. Nah, jadi yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Nah, yang pertama guru memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaan pemantik
sekaligus menjadi stimulus untuk pertemuan ini. Nah, inilah pertanyaan tematiknya. Kemudian peserta didik menanggapi dan menjawab pertanyaan guru. Terus yang kedua, guru menampilkan video perkenalan diri singkat. Selanjutnya, sintaks dari PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Nah, jadi di sini guru membentuk peserta didik menjadi kelompok kerja berpasangan berdasarkan hasil tes diagnostik. Nah, jadi usahakan dalam pembelajaran yang kita lakukan, kita membagi peserta didik itu menjadi kelompok-kelompok kerja seperti itu. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Guru memberikan instruksi mengenai bagaimana cara pengerjaan LKPD. Peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Nah, jadi ini adalah kegiatan mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, langkah kegiatannya, peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan tugas membuat teks perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Di sini mengisi teks rumpang. Peserta didik diberikan model tugas yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian diferensiasinya. Di sini diferensiasi proses. Jadi usahakan dalam modul ajar yang kita buat itu ada diferensiasinya. Dan selanjutnya yang C, guru membimbing peserta didik untuk melakukan latihan memperkenalkan diri. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk melakukan ice breaking. Nah, selanjutnya sintaks yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Misalnya contoh, peserta didik menyajikan hasil karya dengan melakukan perkenalan dalam bahasa Inggris di depan kelas. Peserta didik yang tidak bersedia maju untuk mengenalkan diri akan diberikan tugas untuk memperkenalkan diri melalui voice note atau rekaman video. Nah, ini adalah salah satu diferensiasi produknya. Jadi produk yang dipilih atau yang dikumpulkan oleh peserta didik itu berbeda-beda. Selanjutnya, sintaks yang kelima atau yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, langkahnya peserta didik dan guru mengevaluasi hasil karya teks perkenalan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Kemudian peserta didik diberikan umpan balik dan guru dan teman-teman di kelas untuk memperbaiki tulisan mereka. Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran dan mengevaluasi keberhasilan mereka dalam membuat teks perkenalan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya ada kegiatan penutupnya. Nah, kegiatan penutupnya langkahnya peserta didik serta guru merefleksikan kesulitan yang ditemui. Peserta didik menyimpulkan apa yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pertemuan dengan mengucap syukur dan salam. Nah, di sini asesmennya, asesmen formatif dan juga ada LKPD-nya. Kemudian ada remedial dan pengayaan. Nah, jadi seperti ini ada juga daftar pustakanya. Oke, jadi apa yang kita tulis di modul ajar ini, usahakan semuanya kita laksanakan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi video pembelajaran kita di dalam kelas akan dinilai bagus ketika semua langkah-langkah yang kita tulis di modul ajar ini kita lakukan semuanya dan berurutan atau sistematis. Jadi mungkin demikian video ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.